Halo, kembali lagi bersama channel KPS Media. Terima kasih sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini. Di sini channel KPS Media ingin membagikan dokumentasi pengambilan video saya di pabrik. Virtual reality. Untuk dokumentasi video kali ini saya melakukan penekukan atau bending plat dengan bahan ketebalan 2 mili. Proses ini saya lakukan untuk pembuatan bodi atas bawah panel freestanding. Jadi panel freestanding di sini kita melakukan atau menggunakan material plat 2 mili untuk ketebalannya. Guys, video landscape. Baik, seperti di dalam video, saya di sini dengan partner kerja saya sedang melakukan bending atau tekuk dari bahan material plat ukuran 2 mili atau ketebalan 2 mili. Seperti kalian lihat sendiri, jadi proses melakukan penekukan di pabrik untuk mesin bending itu kayak gini seperti yang kalian lihat. Mungkin ya nggak terlalu menarik untuk yang udah tahu proses melakukan bending, cuman untuk yang mungkin awam atau nggak tahu gimana keadaan di pabrik atau proses pembuatan kayak gitu, mungkin ini akan jadi tontonan yang mungkin jarang mereka lihat di konten-konten YouTube yang lain, karena ini tuh bener-bener pure dokumentasi video pengambilan di dalam pabrik. Dan ya kira-kira seperti inilah proses pembuatan panel freestanding di bagian bodi atas bawahnya. Bisa kalian lihat sendiri, proses yang lumayan sangat memakan waktu karena ini tuh proses tekuknya itu bolak-balik plat, karena tekukannya itu tuh setiap satu bodi atas ataupun bodi bawah itu tuh bisa beberapa kali tekukan. Jadi kalau memang melakukan penekukan itu seperti ini, jadi kayak seperti yang kalian tonton dari tadi, prosesnya itu bener-bener bolak-balik plat dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Untuk pengerjaan kali ini tuh emang udah biasa ya, saya dengan rekan saya itu mengerjakan hal kayak gini untuk model yang seperti ini. Jadi untuk model seperti itu mungkin ya udah jadi bahan sehari-hari untuk proses pengerjaan yang model freestanding kayak gini tuh. Untuk meminimalisir dari kesalahan, setiap kali proses tekuk tuh selalu dilakukan pengecekan berkala agar tidak ada kesalahan fatal atau kesalahan yang mungkin bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan, atau sebagai operator juga kita rugi waktu karena mengerjakan pekerjaan yang salah. Karena terkadang tuh namanya proses perusahaan atau proses pengerjaan di pabrik itu terkadang material yang dihasilkan itu nggak sama semua, walaupun ketebalan yang tertera itu 2 mili, terkadang ada kurang 0, sekian mili kayak gitu tuh juga berpengaruh pada bagian tekuk. Makanya dengan cara pengecekan berulang itu tuh agar tidak ada kesalahan yang fatal atau kesalahan yang mungkin untuk proses bending bodi atas bawah cukup sampai di sini aja, dan kita akan next ke part berikutnya ya. Dan kali ini saya cepatin dulu untuk videonya untuk mempercepat waktu. Dan untuk kalian yang masih setia menonton channel saya, bantu like, comment, dan subscribe-nya agar membantu saya untuk berkembang lagi untuk channel ini. Yang ini iki guys, wong nek pengen duwe kekarepan ra tinggal jaluk Pak Bu enek ngono ya duwe gak kerja sih. Aduh, kira karo lek ngono ya jare apa itu interaksi. Langsung ketonton ning kene. Man yo panas ya gelas. Nah, kira-kira untuk proses melakukan tekuk bodi atas bawahnya udah selesai ya, dan itu hasilnya. Dan kali ini saya akan melakukan pembongkaran atau pemasangan tool untuk mengerjakan
part yang berikutnya. Kali ini Yo, saya dengan teman saya ini rada mau melakukan penekukan di bagian pintu. Pintu di sini memang terlihat sangat besar ya, karena ukuran yang sedang saya dengan partner saya bending ini tuh tinggi pintu atau panelnya itu tuh 2000 atau 2 meter. Makanya di sini platnya itu materialnya sedikit besar. Di sini saya dengan partner saya mengerjakan pintu ukuran model atau yang ketinggian 2 meter itu biasa berdua, kadang bertiga sesuai kebutuhan, karena ya namanya juga tenaga manusia, kadang kita pernah merasa juga kelelahan atau mungkin tangan yang udah terlalu capek jadi butuh bantuan tenaga manusia lagi. Jadi kadang kita juga melakukan pengerjaan proses teko itu tuh kadang bertiga, ya bisa menyesuaikan lah, kadang berdua kadang bertiga sesuai kebutuhan. Kali ini kita mengerjakan berdua saja karena emang gak terlalu berat, masih bisa ditangani untuk berdua. Di sini saya juga melakukan pengecekan bagian pintu sesuai ukuran gambar yang tertera yang diminta. Jadi harus selalu dilakukan pengecekan untuk setiap hasil pekerjaan. Karena pintu di sini sudah kelar, di sini saya melanjutkan ke bagian part berikutnya, mau melakukan penekukan bagian tutup samping, karena ukuran tutup samping itu tuh berbeda dengan pintu. Di sini saya melakukan pembongkaran pisau atau tool dulu untuk disesuaikan dengan bahan material yang akan kita tekuk nanti. Nah, material kali ini ketinggiannya berbeda dengan pintu, jadi kita selalu melakukan setting ulang pisau atau toolnya ya. Di sini saya posisinya lagi ngambilin tool-toolnya agar bisa dipasang di mesin untuk menyesuaikan ukuran yang akan kita tekuk nanti, atau kita akan menekuk tutup samping. Di sini saya melakukan penggeseran stopper karena emang ini tuh ukurannya lebih pendek ya ketimbang ukuran pintu yang tadi, dan kita di sini melakukan program ulang karena setiap kali bendingan itu tuh ukurannya itu berbeda-beda. Hati-hati soal melakukan pemrograman baik maupun dari input data material ataupun ukuran, agar selalu dicek secara berkala. Di sini saya sering banget berkata dicek secara berkala karena emang di bagian tekuk atau bending itu kalau misalkan ada kesalahan itu tuh pasti fatal. Nggak kayak kalau misalkan cuman kesalahan di bagian gambar terus dibuang gambarnya terus tinggal ngeprint lagi. Di sini kalau kita udah salah, bahan material pun juga harusnya udah nggak bisa dipakai lagi karena udah rusak atau cacat. Makanya di sini harus berhati-hati kalau di bagian tekuk. Selain kita berhati-hati soal melakukan penekukan di bagian ukuran material, di sini juga kita sebagai operator juga harus berhati-hati karena di bagian ini tuh emang berisiko ya. Oke, sekarang kita mau bawa dulu ini barang buat ditaruh di tempat yang kosong agar nanti bisa dibagian atau dibawa ke bagian pengecekan. Oke, lanjut. Seperti video di awal, kita percepat untuk proses tekuk tutup samping. Garap tiangnya ini pas ganti pisau nih lho, aku pengen video. Apa? Pengen video nih pas ganti pisau tool kainnya lho. Apik ketoke. Kan ben lengkap iki body, pintu, tiang. Di sini saya
emang suka mengajak ngobrol partner kerja saya karena biar nggak mengantuk. Kontrak. Dan emang di sini tuh kalau misalkan kerja mengantuk itu tuh berbahaya, jadi diusahakan mengobrol tapi tetap fokus pada pekerjaan. Saya dan partner kerja saya kali ini tidak memakai atau menggunakan seragam kerja karena pengambilan dokumentasi video ini tuh saya lagi sedang overtime, jadi pakai baju bebas. Dan ini teman saya emang rada nakal karena dia juga nggak pakai sepatu safety, makanya harus hati-hati. Oke, next kali ini kita akan melakukan pembongkaran tool lagi karena proses berikutnya ini kita akan melakukan penekukan bagian tiang. Pertama-tama kita bongkar dulu tool yang tadi kita gunakan buat nekuk pintu dan tutup samping, karena tool yang akan kita gunakan berikutnya itu berbeda dengan tool yang seperti ini. Oke, next kita di sini sedang melakukan origin ulang karena setiap ganti tool atau dice itu tuh kita harus melakukan origin kembali. Di sini partner saya sedang menyeting pisaunya, menyesuaikan bahan material yang akan kita tekuk, panjangnya berapa itu tuh kita harus menyesuaikan dengan panjang toolnya juga. Dan di sini saya melakukan origin. Untuk yang belum tahu origin itu apa, kalian bisa menonton video saya di paling bawah, ada cara melakukan origin. Oke. Di sini nggak bisa kalian lihat saya melakukan origin. Oke, done origin set. Di sini teman saya sedang melakukan perubahan bantalan pisau ya. Jadi di sini kalian bisa melihat saya melakukan pembukaan file programan yang saya simpan sebelumnya. Karena ini tuh file standar, jadi setiap kali saya melakukan tekuk tuh udah saya simpan di bagian programan, jadi tinggal ngedit sedikit. Kali ini saya dan partner saya ini sedang melakukan penekukan di bagian tiang vertikal atau tiang mounting. Kendor iki lho. Di sini partner kerja saya sedang melakukan perubahan stopper di bagian belakang mesin karena kendor seperti yang kalian dengar tadi. Seperti biasa yang sering saya katakan, dilakukan pengecekan untuk material partnya agar tidak ada kesalahan. Kurang. Karena sudut siku yang kita inginkan di sini ada yang berbeda, maka teman saya di sini sedang melakukan perubahan bantalan atau pergeseran bantalan pisau agar dari ujung sampai ke ujung tuh biar rata semua sikunya atau derajatnya. Dan saya tidak tinggal diam, di sini juga saya melakukan pengecekan ulang ya. Oke, karena udah dirubah bantalannya dan dilakukan pengecekan, kita lanjut untuk melanjutkan pekerjaan. Kebanyakan. Dan lagi pendek. Karena tadi pergeseran bantalannya masih kurang, jadi di sini saya melakukan pergeseran bantalan sendiri agar siku yang diinginkan itu sesuai.
Ini nih temennya nih. Gagal. Wuih. 5,5. Itu plat ini. Itu plat. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengerjaan bagian tiang. Bisa kalian lihat di sini setelah saya sedang melakukan pemrograman untuk ukuran tiang atau ukuran tekukan yang mau di input datanya. Jangan lupa lihat gambar biar nggak salah. Oke, jika sudah kita start dan kita bisa lakukan penekukan pada material untuk pembuatan tiang. Untuk tiang di sini tuh mungkin ada yang nggak tahu tiang apa. Ini tuh tiang untuk di bagian pembuatan rangka bodi. Jadi ini tuh di bagian penyangganya bodi atas bawah tadi itu, yang video di awal. Ini apa? Apa? Di sini saya lagi pengecekan pengukuran sudut. Sudut yang diminta digambar di sini 90 derajat, makanya saya menggunakan pengukur siku. Dan jangan lupa juga dilakukan pengecekan ukuran. 59. Pengecekan ukuran kalau bisa dicek di bagian ujung sama ujung agar Stoppermu beda. sama. Karena di sini kan stoppernya kan ada 4 kita menggunakan, jadi kalau misalkan ada yang berbeda kita bisa melakukan pengecekan stopper agar disesuaikan atau diselaraskan dari ujung sama ujung tuh biar sama atau rata. Oke, baik, karena udah saya setting dan stoppernya rata, kita lanjut untuk proses pengerjaannya lagi. Namun di sini saya melakukan perubahan untuk tekanannya. Ya, sudah mis. Oke, di sini saya melakukan pengecekan ukuran lagi karena tadi kan sempat kita setting ulang di bagian stopper, jadi untuk meyakinkan saya dilakukan pengecekan lagi agar ujung sama ujungnya itu tuh hasilnya sama rata. Oke. Oh iya, durun lagi. Dan ya kira-kira seperti itulah proses tekuk atau bending saya kali ini. Dokumentasi saya cukup sekian, dan untuk yang setia menonton channel YouTube saya, tolong untuk di like dan komen, subscribe juga untuk yang masih belum subscribe. Dan untuk para penonton setia channel KPS Media, kira-kira kalian mau request dokumentasi apa lagi? Komen di video ini ya. Nanti kalau misalkan bisa, saya bakalan mendokumentasikan video yang sesuai requestan kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Beda gara ini.